Di ruang ICU yang redup, hanya suara bip mesin monitor jantung yang mengisi keheningan. Ritmis, tegang, seperti detak waktu yang hampir habis. Seorang pria paruh baya terbaring tak berdaya. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal di balik masker oksigen. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dokter jaga berdiri di samping ranjang. Alisnya mengernyit, tangannya memegang chart medis dengan ekspresi cemas. Tekanan darah turun lagi, hemoglobin 5,3. Dia butuh transfusi sekarang. Katanya cepat, suaranya tegas namun gemetar. Perawat di sebelahnya mengangguk, tapi matanya menunjukkan keputusasaan. Stok darah AB negatif kosong, Dok. Laboratorium bilang tidak ada pendonor aktif dalam radius 50 km. Ruangan seolah membeku. Di luar jendela, hujan mulai turun deras, seolah langit ikut menangisi nasib pria itu. Seorang tokoh bisnis ternama, pemilik puluhan perusahaan, kini terbaring rapuh. Nyawanya bergantung pada sesuatu yang nyaris mustahil, satu kantong darah langka. Tapi di koridor rumah sakit yang sunyi, seorang perawat muda berjalan cepat menuju bank darah. Ia tidak bicara pada siapapun. Wajahnya tenang, tapi matanya menyala dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ia mengulurkan lengannya tanpa ragu, berkata pelan kepada petugas, "Saya golongan AB negatif. Ambil darah saya. Jangan catat namaku dan jangan beritahu siapapun." Petugas terkejut, tapi melihat tatapan tajam penuh keyakinan di mata lelaki itu, ia hanya mengangguk dan mulai menyiapkan jarum. Di balik pintu tertutup, darah merah segar mengalir dari tubuh sang perawat ke dalam kantong transparan, cairan kehidupan yang akan menyelamatkan nyawa seseorang yang bahkan tak akan mengenalinya. Siapa pria ini? Mengapa ia rela menyelamatkan orang yang dulu menghancurkan hidupnya? Dan bagaimana mungkin, di tengah dunia yang penuh dendam, masih ada jiwa yang memilih memberi tanpa pamrih? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara malam, bersama deru hujan dan detak jantung yang perlahan kembali stabil di ruang ICU. Tapi satu hal pasti, malam ini takdir sedang menulis ulang kisah lama. Kisah tentang pengkhianatan, penderitaan, dan kebaikan yang diam-diam tumbuh di balik luka yang tak pernah sembuh. 15 tahun yang lalu, kota ini masih berdebu. Penuh harapan yang murah dan mimpi yang bisa dibeli dengan secangkir kopi pagi. Di sudut kantor megah bertingkat 5 milik grup Mandala, seorang pemuda bernama Arman duduk di meja kecil dekat gudang arsip, tempat yang jarang dikunjungi siapapun kecuali petugas kebersihan. Meja itu sempit, dipenuhi tumpukan dokumen, kalender dinding yang sudah sobek, dan sebuah foto lusuh ibunya yang tersenyum lemah dari ranjang rumah sakit. Arman dari saja menyelesaikan kuliah ekonomi dengan beasiswa penuh, tapi gelar itu tak cukup membayar biaya pengobatan ibunya yang terus membengkak. Ia menerima pekerjaan ini, staf administrasi level terendah, dengan syukur yang dalam. Setiap pagi ia datang paling awal, menyapu lantai sendiri, mengisi air galon, bahkan memperbaiki printer yang macet tanpa diminta. Malam hari ia pulang larut, kadang hanya tidur 4 jam sebelum kembali ke kantor. Rekan-rekannya sering menertawakannya. "Kerja kerasmu gak bakal bikin bos naikin gajimu, Man." Tapi Arman hanya tersenyum. "Aku kerja bukan buat mereka, aku kerja buat ibu." Hari itu seperti biasa, ia datang pukul 5 pagi. Kabut masih menyelimuti jalan dan lampu kantor belum dinyalakan. Ia membuka pintu dengan kunci cadangan yang diberikan karena kepercayaan berlebih. Ia satu-satunya staf yang diizinkan masuk sebelum jam operasional. Ia menyeduh kopi untuk rapat direksi, menyiapkan proyektor, dan memeriksa dokumen penting untuk presentasi merger senilai triliunan rupiah. Di tengah kesibukannya, ia melihat brankas utama terbuka sedikit. Aneh, karena biasanya selalu dikunci rapat oleh Pak Harun, asisten pribadi sang bos. Arman ragu, tapi akhirnya memutuskan menutupnya kembali, tak ingin mencampuri urusan yang bukan bagiannya. Ia bahkan tidak menyentuh gagangnya. Tapi sore itu segalanya berubah. Alarm berbunyi, kehebohan pecah. Uang tunai sebesar 870 juta, hasil pencairan darurat untuk proyek darurat, hilang dari brankas. CCTV menunjukkan bayangan samar seseorang memasuki ruang brankas pukul 5 pagi. Sidik jari di gagang brankas cocok dengan Arman. Tak ada yang peduli bahwa kamera rusak, rekaman kabur, atau bahwa sidik jari bisa saja ditempelkan oleh orang lain. Yang penting ada kambing hitam. Dan Arman, si pekerja keras yang tak punya koneksi, tak punya uang, tak punya suara, menjadi target sempurna. Saat bosnya Budi Santoso memanggilnya ke ruang direksi, Arman masih percaya ini kesalahpahaman. Ia masuk dengan kepala tegak, siap menjelaskan. Tapi Budi bahkan tak memberinya kesempatan bicara. "Kau pikir aku bodoh? Kau pikir aku tak tahu kau butuh uang buat ibumu?" Hardik Budi. Suaranya menggelegar, matanya menyala amarah. "Kau curang, kau hancurkan kepercayaanku." Arman terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan tangis. "Pak, saya tidak mengambil apa-apa, saya hanya menutup brankas yang terbuka." Tapi kata-katanya dipotong.
Keluar, jangan pernah muncul lagi di sini. Kalau kau berani datang, aku laporkan ke polisi. Di luar gedung hujan turun deras. Arman berdiri di trotoar, koper kecil berisi barang-barang pribadinya basah kuyup. Rekan-rekannya melihat dari jendela, tapi tak ada yang turun, tak ada yang membela. Bahkan yang pernah ia bantu saat sakit pun pura-pura tak melihat. Ia berjalan pulang, langkahnya berat, hatinya remuk. Saat tiba di rumah kontrakan sempit, ia menemukan surat dari rumah sakit. Ibunya dipindahkan ke ruang isolasi karena tak mampu bayar. 2 minggu kemudian ibunya meninggal, sendirian, dalam kesakitan. Anaknya di sampingnya karena Arman sedang diinterogasi polisi atas laporan palsu yang diajukan perusahaan. Sejak hari itu, Arman mengubur namanya. Ia menghilang dari kota itu, mengganti identitas, dan bersumpah tak akan pernah mempercayai sistem, keadilan, atau manusia lagi. Tapi di balik luka yang dalam, ada satu hal yang tak pernah mati. Keyakinannya bahwa kebaikan tetap harus dilakukan. Meski tak dihargai, meski tak dikenang, meski harus dilakukan diam-diam. Dan nasib seperti sungai yang berkelok, diam-diam membawanya kembali. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menghadapi takdir yang lebih besar dari dirinya sendiri. Hari-hari setelah pemecatan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Arman tak hanya kehilangan pekerjaan, ia kehilangan harga diri, martabat, dan masa depan dalam sekejap. Pagi setelah diusir dari kantor, surat kabar lokal memuat berita utama. Staf curang curi ratusan juta dari perusahaan terkemuka. Fotonya diambil diam-diam saat ia keluar dari kantor dengan koper, dibesar-besarkan. Wajahnya dibingkai tanda silang merah. Warga kompleks perumahan karyawan langsung mengusirnya. "Jangan bawa pencuri ke sini," teriak seorang ibu sambil menutup pintu rapat-rapat. Anak-anak yang dulu sering ia ajari matematika, kini mengejeknya di jalan. Bahkan warung langganan tempat ia biasa makan nasi bungkus menolak melayaninya. "Kami nggak mau uang hasil curianmu," kata penjual sambil melempar piring kosong ke tanah. Ia mencoba menjelaskan kepada polisi, tapi laporan Budi Santoso begitu meyakinkan, diperkuat oleh bukti CCTV dan sidik jari, sehingga penyidik hanya mengangguk-angguk acuh. "Kalau nggak salah, kenapa kabur?" tanya seorang petugas sambil mengetik laporan. Arman tak bisa menjawab. Ia tahu, dalam dunia ini, kebenaran bukan soal fakta, tapi soal siapa yang punya suara paling keras. Dan Budi Santoso, raja bisnis, dermawan, tokoh masyarakat, punya suara yang menggema hingga ke istana. Dalam keputusasaan, ia kembali ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Tapi di sana, ia disambut dengan tagihan tunggakan senilai puluhan juta. "Kalau tidak dibayar hari ini, kami akan pindahkan ibu Anda ke ruang umum," kata petugas administrasi dengan nada dingin. Arman memohon, menawarkan jam tangannya, satu-satunya warisan ayahnya, tapi ditolak. Malam itu, ia duduk di bangku taman rumah sakit, memeluk lutut, menatap langit gelap tanpa bintang. Ia berdoa, tapi suaranya patah. "Tuhan, kalau Engkau adil, kenapa aku harus kehilangan segalanya hanya karena dipercaya salah?" Esok harinya, ia mendapat telepon dari rumah sakit. Ibunya kolaps, gagal ginjal akut. Mereka menolak memberikan dialisis karena tunggakan belum lunas. Arman berlari sepanjang jalan, nafasnya tersengal, jantungnya hampir copot. Tapi ketika ia tiba, pintu kamar sudah tertutup. Seorang suster keluar, matanya sayu. "Maaf, kami sudah berusaha." Dunia runtuh. Ia jatuh berlutut di koridor, menjerit tanpa suara. Air matanya mengalir deras di lantai marmer yang dingin. Di tangannya, surat kematian ibunya tertulis, meninggal karena komplikasi medis akibat keterlambatan penanganan. Pemakaman ibunya diadakan di kuburan umum, tanpa batu nisan, hanya tumpukan tanah dan sebatang pohon randu tua. Tak ada yang datang selain seorang tukang gali kubur. Arman menggenggam foto ibunya erat-erat, berjanji dalam hati, "Aku akan hidup, aku akan membuktikan bahwa aku bukan pencuri, dan suatu hari aku akan jadi orang yang tak bisa diabaikan lagi." Tapi untuk itu, ia harus menghilang. Ia menjual jam tangan ayahnya, membeli tiket bus menuju kota lain, tempat tak seorang pun mengenal namanya. Di sana, ia tidur di emper toko, makan nasi sisa, dan bekerja sebagai tukang cuci piring di warung pinggir jalan. Setiap malam, ia belajar dari buku bekas yang dikumpulkan dari tempat sampah. Ia ingin jadi sesuatu, bukan untuk balas dendam, tapi agar tak ada lagi orang seperti ibunya yang mati karena dianggap tak penting. Bertahun-tahun berlalu, ia masuk sekolah keperawatan lewat program beasiswa untuk anak yatim. Ia belajar dengan gairah yang lahir dari luka. Saat praktek, ia selalu memilih pasien yang paling menderita, paling terlupakan.
Ia tak pernah menolak shift malam. Ia tak pernah mengeluh. Karena di balik setiap pasien yang ia rawat, ia melihat bayangan ibunya, sendiri, tak berdaya, menunggu seseorang yang peduli. Dan kini, di rumah sakit besar di kota metropolitan, Arman telah menjadi perawat senior yang dihormati. Namun, ia tetap rendah hati, tak pernah memamerkan prestasi, tak pernah menceritakan masa lalunya. Ia hidup dalam diam, membawa luka yang tak pernah sembuh, tapi juga membawa cahaya yang tak pernah padam. Cahaya itu, yang dulu nyaris padam di hari pemakaman ibunya, kini bersinar pelan-pelan, siap menyelamatkan nyawa seseorang yang dulu menghancurkannya, tanpa diketahui, tanpa diakui. Karena baginya, kebaikan sejati bukan soal pengakuan, tapi soal memilih menjadi manusia, bahkan ketika dunia memaksamu jadi batu. Tahun-tahun berlalu seperti daun kering yang tertiup angin, sunyi, tapi meninggalkan bekas di setiap tempat yang dilaluinya. Arman tak pernah kembali ke kota asalnya. Ia memilih kota pelabuhan yang ramai, namun tak mengenal siapapun, Surabaya. Di sana, ia menyewa kamar sempit di gang belakang pasar ikan, tempat bau amis bercampur dengan harapan yang tipis. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah berjalan kaki menuju klinik kecil di pinggiran kota, tempat ia bekerja sebagai asisten tenaga medis tanpa gaji tetap, hanya upah harian yang cukup untuk makan dan bayar kontrakan. Namun, Arman tak pernah berhenti belajar. Malam hari, setelah membersihkan lantai klinik dan mencuci peralatan medis, ia duduk di bawah lampu temaram, membaca buku anatomi pinjaman dari perpustakaan keliling. Kadang, ia menulis catatan di kertas bekas bungkus nasi, menyusun diagram sistem peredaran darah dengan pensil yang ujungnya sudah tumpul. Ia belajar istilah medis dari radio siaran kesehatan, mengulang-ulang pengucapannya di depan cermin retak yang menempel di dinding kamar. Suatu hari, seorang dokter tua yang sering berkunjung ke klinik itu melihat Arman sedang membantu seorang ibu melahirkan di tengah hujan deras, tanpa listrik, hanya diterangi senter. Arman menenangkan si ibu, memandu napasnya, dan dengan tangan yang gemetar tapi pasti, membantu bayi itu lahir selamat. Dokter itu terkesan. "Kau punya insting alami," katanya. "Pernah pikir jadi perawat profesional?" Arman hanya tersenyum gitir. "Saya tidak punya uang, Pak." Tapi dokter itu tak menyerah. Ia memberitahu tentang program beasiswa pemerintah untuk anak yatim yang ingin masuk sekolah keperawatan. Syaratnya cuma satu, nilai ujian masukmu harus di atas rata-rata. Arman bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mengambil 2 pekerjaan tambahan, menjadi penjaga malam di toko obat dan tukang ojek sepeda, hanya untuk membeli buku latihan soal. Ia tidur 3 jam sehari. Saat ujian tiba, ia datang dengan sepatu bolong dan kemeja lusuh, tapi matanya bersinar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dan ketika pengumuman keluar, namanya terpampang di urutan ketiga dari atas. Di sekolah keperawatan, Arman menjadi mahasiswa paling tekun. Ia tak pernah absen, tak pernah terlambat, dan selalu menjadi relawan pertama saat ada praktik di rumah sakit jiwa atau panti jompo. Dosen-dosennya heran. "Kenapa kau selalu memilih pasien yang paling sulit?" Arman hanya menjawab, "Karena mereka yang paling butuh orang yang mau mendengar." Di balik jawaban sederhana itu, ia menyembunyikan luka lama, kenangan tentang ibunya yang meninggal sendirian, tanpa suara, tanpa keadilan. Setelah lulus, ia ditawari kerja di rumah sakit ternama di Jakarta. Awalnya ia menolak, kota itu terlalu dekat dengan masa lalunya. Tapi pimpinan rumah sakit bersikeras, "Kami butuh perawat seperti Anda, yang tak hanya melihat penyakit, tapi juga melihat manusia di baliknya." Akhirnya, Arman menerima. Ia pindah ke Jakarta dengan hati was-was, tapi berjanji pada diri sendiri. Ia akan tetap anonim, tak akan mencari tahu apapun tentang Budi Santoso, dan tak akan pernah membiarkan dendam mengotori tangannya yang kini dipercaya merawat nyawa orang lain. Bertahun-tahun ia bekerja di sana, naik pangkat perlahan-lahan, menjadi perawat senior di unit gawat darurat. Ia dikenal tenang dalam krisis, sabar pada keluarga pasien yang emosional, dan selalu datang lebih awal. Tapi tak seorang pun tahu bahwa di balik senyum lembutnya, ada luka yang masih berdenyut. Luka yang tak pernah sembuh, tapi juga tak pernah mengeras menjadi kebencian. Hingga suatu malam, saat sedang bertugas shift malam, sebuah ambulans melintas dengan sirene melengking. Pasien kritis, serangan jantung akut. Tim medis bersiap. Dan ketika berangkar didorong masuk, Arman melihat wajah itu. Wajah yang dulu menghancurkan hidupnya. Wajah yang membuat ibunya mati dalam kesepian. Jantungnya berhenti sejenak, nafasnya tertahan. Dunia berputar, tapi tangannya tetap stabil, matanya tetap fokus. Karena di sana, di hadapannya, bukan lagi musuh, tapi manusia yang sekarat. Dan Arman, meski hatinya remuk, tahu satu hal dengan pasti. Ia tak akan pernah membiarkan seseorang mati sendirian. Tak lagi. Malam itu, udara di ruang gawat darurat terasa lebih berat dari biasanya. Lembab,
penuh tekanan seperti langit sebelum badai besar. Arman sedang memeriksa infus pasien lansia ketika sirena ambulans mengoyak kesunyian rumah sakit. Suara roda berangkar bergulir cepat di lantai marmer diiringi teriakan perintah dari dokter jaga. Laki-laki, usia 58, kolaps di restoran, riwayat hipertensi, saturasi oksigen turun drastis. Arman langsung beralih, naluri pelatihannya mengambil alih. Ia menyiapkan defibrilator, memeriksa jalur IV, dan berdiri siap membantu resusitasi. Tapi ketika berangkar itu berhenti tepat di depannya, waktu seolah melambat. Wajah pucat di atas oksigen masker itu, keriput di dahi, garis tegas di rahang, rambut yang mulai memutih, membuat dadanya sesak. Itu Budi Santoso, mantan bosnya. Orang yang dulu menghinanya di depan seluruh kantor, yang menuduhnya pencuri tanpa bukti, yang membuatnya kehilangan segalanya, termasuk ibunya. Arman merasakan gelombang panas menjalar dari leher hingga ke ujung jari. Tangannya gemetar, tapi ia segera mengepalkannya, menahan emosi yang nyaris meledak. "Arman, bantu pasang EKG," perintah Dokter Lina, suaranya tajam. Ia tersentak, lalu mengangguk. Dengan gerakan otomatis, ia menempelkan elektroda ke dada pasien, matanya sengaja menghindari tatapan wajah itu. Tapi setiap detik yang berlalu, kenangan lama muncul seperti kilatan petir. Ibunya yang terbaring lemah di rumah sakit, surat pemecatan yang dilempar ke wajahnya, hujan deras di hari pemakaman, dan suara Budi yang menggelegar. "Kau curang, keluar dari sini." Tim medis bekerja cepat. Pasien mengalami fibrilasi ventrikular, detak jantung tak beraturan, nyawa tinggal hitungan menit. Arman tahu apa yang harus dilakukan, tapi untuk pertama kalinya dalam karir profesionalnya, ia ragu. Bukan karena kurang pengetahuan, tapi karena pertanyaan yang menghantui. Haruskah aku menyelamatkannya? Ia menatap wajah Budi, kini tak lagi angkuh, hanya rapuh, tak berdaya, seperti manusia biasa yang takut mati. Dan di balik amarah yang masih mengendap, Arman merasakan sesuatu yang lain, belas kasihan. Bukan karena Budi layak dikasihani, tapi karena ia tahu betapa mengerikannya mati sendirian. Ia ingat ibunya yang menutup mata tanpa ada yang memegang tangannya, tanpa ada yang berkata, "Tenang Bu, aku di sini." "Arman, kamu baik-baik saja?" tanya Dokter Lina, menyadari ekspresinya yang pucat. Ia mengangguk cepat. "Iya dok." Maaf. Lalu dengan tekad yang lahir dari luka sekaligus cinta, ia kembali fokus. Ia membantu memberikan syok pertama. Detak jantung pasien masih kacau. Syok kedua, masih belum stabil. Di syok ketiga, monitor menunjukkan irama sinus yang perlahan kembali normal. Napas Budi mulai teratur. Tim medis bersorak pelan. Tapi Arman tidak ikut merayakan. Ia hanya berdiri di sudut, menatap pasien yang kini selamat. Selamat karena tangannya sendiri. Setelah kondisi pasien stabil dan dipindahkan ke ICU, Arman pergi ke toilet pria di lantai 3, tempat paling sepi. Ia menatap cermin, wajahnya letih, matanya merah. Ia menyalakan keran air, membasuh wajahnya berulang kali, seolah ingin menghapus bayangan masa lalu. Tapi air itu tak bisa menghapus kenyataan. Ia baru saja menyelamatkan nyawa orang yang menghancurkan hidupnya. Dan yang lebih mengejutkan, ia tak menyesal. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia duduk di bangku taman rumah sakit, menatap bulan yang redup. Pikirannya kacau. Apakah ini takdir? Atau ujian? Atau mungkin kesempatan? Ia tak tahu. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Selama ia memakai seragam putih ini, ia bersumpah untuk menyelamatkan nyawa, tanpa memandang siapa orang itu. Bahkan jika itu adalah orang yang dulu membuatnya bersumpah tak akan pernah mempercayai dunia lagi. Tapi di balik ketenangannya, ada satu pertanyaan yang terus menggema. Apa yang akan terjadi jika Budi sadar dan mengenaliku? Malam semakin larut, tapi Arman tak kunjung pulang. Ia duduk di bangku dekat taman kecil di belakang rumah sakit, memeluk jaket tipisnya erat-erat. Udara dingin menusuk tulang, tapi ia tak peduli. Pikirannya berputar seperti roda tak berujung, antara amarah yang masih mengendap dan rasa damai yang anehnya mulai tumbuh sejak ia menyentuh tubuh Budi Santoso tadi malam. Ia menatap langit gelap, mencari bintang, tapi awan tebal menutupi semuanya. Seperti hidupnya dulu, tak ada cahaya, hanya kegelapan yang tak berkesudahan. Tiba-tiba, suara langkah kaki pelan menghampirinya. Seorang perawat muda, Rani, rekan kerjanya yang paling sering bertanya tentang filosofi merawat pasien, duduk di sampingnya. "Kamu baik-baik saja, Mas? Kamu terlihat beda sejak pasien ICU tadi masuk." Arman terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku kenal dia," katanya pelan, suaranya serak. "Dulu, dia bosku. Dia yang memecatku dengan tuduhan palsu. Karena dia, aku kehilangan ibuku." Rani terkejut, matanya membelalak. "Tapi, kamu tetap menyelamatkannya." Arman menunduk, jemarinya memilin ujung jaket. "Aku hampir tidak melakukannya. Saat pertama kali melihat wajahnya, aku ingin berjalan pergi.
Biarkan dia mati sendiri, seperti ibuku. Ia berhenti sejenak, menelan ludah yang terasa pahit. Tapi lalu aku ingat, ibuku pernah bilang, orang baik tak pernah memilih kapan harus berbuat baik. Aku tak tahu apakah aku orang baik, tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, aku merasa damai. Bukan karena aku memaafkannya, tapi karena aku tak biarkan dendam menguasaiku. Rani diam, lalu meletakkan tangannya di lengan Arman. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Mas. Arman tersenyum gitir. Aku bukan kuat, aku hanya lelah jadi orang yang penuh kebencian. Esok paginya, Arman kembali bertugas di ICU. Ia melihat Budi masih tertidur lelap, napasnya stabil, wajahnya tak lagi pucat. Tapi ketika ia memeriksa chart medis, ia menemukan catatan baru. Pasien butuh transfusi darah AB negatif segera. Hemoglobin turun drastis akibat perdarahan internal ringan, stok darah kosong. Jantungnya berdebar. Ia tahu golongan darahnya langka. Dan ia tahu, ia satu-satunya di seluruh staf rumah sakit ini yang memiliki golongan itu. Pilihan kembali menghampirinya, lebih berat dari sebelumnya. Menyelamatkan nyawa sekali adalah insting. Tapi memberikan darah, bagian dari dirinya sendiri, untuk orang yang menghancurkan hidupnya, itu bukan soal insting, itu soal jiwa. Ia berjalan ke bank darah, kakinya berat seperti dipasung. Di depan pintu, ia berhenti. Bayangan ibunya muncul, tersenyum lembut, seperti dulu. Jangan biarkan kebencianmu jadi penjara, nak. Suara itu begitu nyata, seolah datang dari angin pagi yang menyelinap lewat jendela. Tanpa ragu lagi, ia membuka pintu. Saya ingin mendonorkan darah, katanya pada petugas. Golongan AB negatif. Petugas terkejut. Kami sedang butuh sekali, tapi apakah Anda yakin ini untuk pasien ICU, Budi Santoso? Arman menatap lurus ke depan. Ya, saya yakin. Lalu dengan suara yang penang namun tegas, ia menambahkan. Jangan catat namaku, jangan beritahu siapapun. Biarkan ini jadi rahasia antara aku dan Tuhan. Jarum menusuk lengannya. Darah merah segar mengalir perlahan ke dalam kantong transparan. Cairan kehidupan yang lahir dari luka, tapi dipilih dengan cinta. Di ruang sepi itu, Arman menutup mata. Ia tak tahu apakah Budi akan selamat. Ia tak tahu apakah kebenaran akan pernah terungkap. Tapi yang ia tahu, hari ini, ia memilih menjadi manusia. Bukan korban, bukan pembalas, tapi manusia yang masih percaya bahwa kebaikan bisa lahir bahkan dari tempat yang paling gelap sekalipun. Darah itu mengalir perlahan, hangat dan merah, seperti sungai kehidupan yang diam-diam mengalir dari luka lama menuju harapan baru. Arman duduk tenang di kursi donor, matanya tertutup, napasnya stabil, meski jantungnya berdebar pelan. Bukan karena takut kehilangan darah, tapi karena beban batin yang akhirnya ia lepaskan. Setiap tetes yang keluar dari tubuhnya terasa seperti pengampunan yang tak perlu diucapkan. Seperti janji diam-diam kepada ibunya bahwa ia tak akan pernah menjadi orang yang kejam, sekalipun dunia memperlakukannya dengan kejam. Petugas bank darah memperhatikannya dengan heran. Kamu yakin gak mau namamu dicatat? Ini bisa jadi prestasi besar loh, menyelamatkan nyawa Budi Santoso, salah satu tokoh paling berpengaruh di negeri ini. Arman membuka matanya, menatap kantong darah yang kini separuh penuh. Justru karena itu, katanya pelan, aku tidak ingin dia tahu. Aku tidak menyelamatkannya untuk dihargai. Aku melakukannya agar aku tetap bisa tidur nyenyak malam ini. Setelah proses selesai, ia berdiri perlahan, sedikit pening tapi wajahnya tenang. Ia menolak tawaran makanan ringan dan langsung kembali ke unit ICU. Di koridor, ia melihat tim medis sedang bersiap mentransfusikan darah ke Budi. Ia berhenti di balik sudut, menyaksikan dari kejauhan. Kantong darah itu yang kini menyandang kode anonim digantung di tiang infus. Selangnya tersambung ke vena Budi. Detik demi detik, kehidupan mengalir dari tubuh Arman ke tubuh orang yang dulu menghancurkannya. Tak ada sorak-sorai, tak ada pengakuan. Hanya dua manusia yang tak saling bicara, dipisahkan oleh dinding waktu, dendam, dan kini disatukan oleh keheningan yang penuh makna. Di ruang istirahat perawat, Arman duduk sendirian, menyesat teh hangat yang sudah dingin. Pikirannya melayang ke masa kecil, saat ibunya masih sehat, duduk di beranda, menyisir rambutnya sambil bercerita tentang pahlawan yang tak pernah minta imbalan. Pahlawan sejati, kata ibunya waktu itu, adalah orang yang berbuat baik meski tak ada yang melihat. Saat itu, Arman hanya mengangguk polos. Kini, di usia yang jauh lebih tua, ia akhirnya mengerti. Tapi di tengah ketenangannya, ada kecemasan yang tak bisa diabaikan. Apa jadinya jika Budi sadar dan mulai menyelidiki siapa pendonor misterius itu?
Apa yang akan terjadi jika masa lalunya terbongkar? Ia tak takut pada kebenaran, tapi ia tak ingin damai yang baru saja ia temukan kembali hancur oleh drama yang tak perlu. Ia sudah lelah dengan konflik. Ia hanya ingin bekerja, merawat, dan hidup dalam ketenangan. Sore itu, saat ia sedang mengganti cairan infus pasien lain, Dr. Lina mendekatinya. Arman, ada yang aneh. Pasien Budi Santoso, kondisinya membaik sangat cepat setelah transfusi. Tapi yang lebih aneh, dia terus bertanya-tanya siapa pendonornya. Katanya, aku harus tahu siapa orang baik itu. Arman menunduk, tangannya tak berhenti bekerja. Mungkin dia cuma penasaran, Dok. Dr. Lina menatapnya tajam. Atau mungkin dia merasa bersalah? Arman tak menjawab. Ia hanya mengangkat bahu, lalu berjalan pergi. Tapi di dalam hatinya ia tahu, badai belum berlalu. Ini baru awal. Dan kali ini, ia tak bisa lari. Ia harus tetap berdiri. Dengan kepala tegak, hati tenang, dan tangan yang siap merawat. Bahkan jika yang dirawat adalah luka yang dulu ia ciptakan sendiri. Malam itu, sebelum pulang, ia berhenti sejenak di depan kamar ICU. Ia tak masuk, hanya menatap dari balik kaca. Budi terlihat lebih segar, dadanya naik turun dengan ritme yang stabil. Arman menarik napas dalam, lalu berbisik pelan. Semoga kamu sembuh. Bukan hanya tubuhmu, tapi juga hatimu. Lalu ia berbalik, berjalan menjauh. Bayangannya memanjang di lantai rumah sakit yang sunyi. Seorang pahlawan tanpa jubah, tanpa nama, tanpa penghargaan. Tapi dengan jiwa yang utuh. Hari demi hari berlalu, dan kondisi Budi Santoso terus membaik. Bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam cara ia melihat dunia. Dulu, matanya selalu tajam, penuh perhitungan, seolah setiap orang hanyalah angka dalam laporan keuangan. Kini, pandangannya lebih lembut, lebih waspada pada hal-hal kecil yang dulu dianggapnya remeh. Senyum perawat yang lelah, suara mesin infus yang monoton, bahkan rasa air mineral yang hambar di gelas samping ranjangnya. Ia mulai menyadari betapa rapuhnya manusia, betapa cepat segalanya bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Pagi itu, sinar matahari pertama menembus tirai kamar ICU yang kini sudah dialihkan ke ruang perawatan biasa. Budi duduk di tepi ranjang, tubuhnya masih lemah, tapi tangannya sudah cukup kuat untuk memegang koran. Namun, ia tak membaca berita bisnis seperti biasa. Matanya tertuju pada secarik catatan kecil yang ditinggalkan di meja samping. Tulisan tangan petugas medis. Transfusi berhasil, pendonor anonim. Golongan AB negatif. Kata anonim itu menggema di kepalanya. Siapa orang itu? Mengapa rela memberikan darahnya tanpa ingin dikenal? Ia bertanya pada setiap perawat yang datang. Siapa yang mendonorkan darah untuk saya? Tapi jawabannya selalu sama. Kami tidak diizinkan memberitahu, Pak. Privasi pendonor dijaga ketat. Awalnya Budi kesal. Ia terbiasa mendapatkan apapun yang diinginkan. Dengan uang, pengaruh, atau tekanan. Tapi kali ini, sistem tak bisa ia dobrak. Dan justru disitulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil, tak berdaya. Hanya seorang pasien biasa yang nyawanya diselamatkan oleh orang asing yang tak minta balasan. Malam itu, istrinya datang menjenguk, membawa sup hangat dan parfum mahal yang dulu selalu ia sukai. Tapi Budi malah meminta sesuatu yang aneh. Cari tahu siapa pendonor itu. Aku harus ketemu dia. Istrinya terkejut. Kenapa? Apa pentingnya? Budi menatap jendela. Suaranya pelan tapi tegas. Karena aku merasa berutang nyawa. Dan mungkin lebih dari itu. 2 hari kemudian, saat sedang memeriksa ponsel yang baru diizinkan dokter, matanya jatuh pada arsip email lama. Surat yang dikirim 15 tahun lalu, tapi tak pernah dibuka. Judulnya, Permohonan Pertimbangan Ulang Arman Wijaya. Jantungnya berdebar. Nama itu seperti lonceng yang berdentang dari masa lalu. Ia mengklik surat itu dengan tangan gemetar. Isinya singkat, tapi menusuk. Pak Budi, saya tahu Anda marah. Tapi saya mohon, jangan hancurkan hidup saya hanya karena prasangka. Saya tidak mengambil uang itu. Saya hanya menutup brankas yang terbuka. Saya butuh pekerjaan ini untuk ibu saya yang sakit. Jika Anda bersedia memberi saya satu kesempatan, saya akan buktikan saya bukan pencuri. Budi terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia ingat hari itu.
Ia bahkan tak membaca surat itu. Ia langsung menghapusnya, yakin bahwa Arman hanya mencoba memanipulasi. Tapi kini, dengan tubuh yang lemah dan hati yang mulai terbuka, ia merasa seperti orang buta yang baru saja bisa melihat. Ia memerintahkan asistennya untuk menggali arsip lama kasus pencurian di kantor pusat, dan yang ditemukan membuatnya terpaku. Laporan polisi internal yang disembunyikan menyatakan bahwa sidik jari di brankas ternyata milik Harun, asisten pribadinya sendiri, yang kabur ke Singapura 2 minggu setelah insiden itu. Uang itu digunakan untuk melunasi utang judi Harun. Budi jatuh ke kursi, napasnya tersengal. Selama 15 tahun, ia menghancurkan hidup orang yang salah, orang yang jujur, rajin, dan setia. Dan kini, orang itu, atau mungkin seseorang seperti dia, telah menyelamatkan nyawanya tanpa pamrih. Ia menatap langit malam dari jendela kamar. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkedip seperti bintang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Budi Santoso merasa benar-benar sendiri. Bukan karena kekayaan atau kekuasaan, tapi karena penyesalan yang begitu dalam, begitu nyata, begitu manusiawi. Ia tahu, ia harus menemukan pendonor itu. Bukan untuk membayar, bukan untuk meminta maaf secara formal, tapi untuk memastikan bahwa kebaikan yang diberikan pada dirinya tidak sia-sia. Bahwa di dunia yang penuh kepalsuan ini, masih ada jiwa yang murni. Dan jika itu benar-benar Arman, maka ia harus memperbaiki kesalahan terbesar dalam hidupnya, sebelum terlambat untuk kedua kalinya. Penyesalan itu datang perlahan, seperti air yang meresap ke dalam tanah kering, tak terlihat di permukaan, tapi mengubah segalanya dari dalam. Sejak membaca surat lama Arman dan menemukan fakta bahwa Harun, asistennya sendiri, adalah dalang pencurian itu, Budi Santoso tak bisa tidur nyenyak lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Arman muncul. Muda, polos, penuh harapan. Diikuti oleh gambar ibunya yang sekarat di rumah sakit, sendirian karena tak ada yang peduli. Dan kini, ironi itu menghantamnya dengan kekuatan penuh. Orang yang dulu ia hancurkan justru menyelamatkan nyawanya tanpa syarat. Ia mulai menggali lebih dalam. Dengan bantuan pengacara pribadinya, ia mengakses arsip lama perusahaan, dokumen yang selama ini dikubur di gudang arsip bawah tanah. Di sana, ia menemukan catatan evaluasi kinerja Arman. Konsisten, jujur, inisiatif tinggi, direkomendasikan untuk promosi. Tertulis tangan oleh kepala departemen yang kini sudah pensiun. Ia juga menemukan laporan keuangan pribadi Arman, penghasilan bulanan yang nyaris tak cukup untuk biaya pengobatan ibunya, belum lagi sewa kontrakan dan transportasi. Tak ada indikasi gaya hidup mewah. Tak ada transaksi mencurigakan. Hanya catatan pembayaran rumah sakit yang terus menumpuk, hingga akhirnya terputus, tepat setelah pemecatannya. Budi duduk di kursi rodanya, memegang berkas-berkas itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh, mengotori kertas kuning yang rapuh. "Aku bodoh," bisiknya. Suaranya serak. "Aku begitu yakin pada kekuasaanku, sampai lupa bahwa keadilan bukan milikku untuk diputuskan." Ia meminta istrinya membacakan berita lama tentang pencuri itu. Judulnya provokatif. Staf curang curi dana perusahaan, tinggalkan ibu sakit sendirian. Foto Arman diambil saat ia keluar dari kantor dengan koper, dibingkai seolah ia penjahat kelas kakap. Budi menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ini salahku," katanya. "Aku yang memberi izin pada tim PR untuk rilis itu. Aku yang ingin menunjukkan bahwa aku tidak lemah. Tapi yang aku hancurkan bukan reputasinya. Aku hancurkan hidupnya." Hari itu, ia memanggil direktur rumah sakit. "Saya ingin tahu siapa pendonor darah AB negatif yang menyelamatkan saya. Saya bersedia menandatangani apapun. Perjanjian kerahasiaan, surat pernyataan, bahkan donasi besar untuk bank darah. Tapi saya harus tahu." Direktur ragu. "Pak Budi, privasi pendonor dijaga oleh undang-undang, kecuali pendonor itu sendiri yang menyetujui pertemuan." Budi mengangguk. Kalau begitu, tolong sampaikan pesanku. Aku tidak ingin uangnya. Aku tidak ingin publisitas. Aku hanya ingin berkata, terima kasih, dan minta maaf. Malam itu, Budi menulis surat panjang. Bukan sebagai bos, bukan sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai manusia biasa yang telah melakukan kesalahan besar. Ia menulis tentang penyesalannya, tentang rasa malunya, tentang harapannya bahwa Arman, jika memang dialah pendonor itu, masih hidup, masih baik-baik saja, dan masih percaya pada kebaikan. Ia menulis tanpa retorika, tanpa pembelaan,
hanya kejujuran telanjang dari hati yang remuk. Di akhir surat, ia menulis, "Jika kamu membaca ini, aku tak berharap kamu memaafkanku. Tapi aku berharap suatu hari kamu tahu bahwa aku akhirnya melihatmu, bukan sebagai staf, bukan sebagai tersangka, tapi sebagai manusia yang layak dihormati. Dan jika aku bisa memperbaiki satu hal dalam hidupku, aku ingin itu adalah kesalahanku padamu." Surat itu ia simpan di dalam amplop coklat tanpa nama penerima. Ia menyerahkannya pada direktur rumah sakit dengan permohonan. Jika pendonor itu mau bertemu, berikan ini padanya. Jika tidak, bakar saja. Sementara itu, di ruang perawat, Arman sedang membersihkan alat medis. Ia tak tahu surat itu ada. Ia tak tahu Budi sedang terpuruk dalam penyesalan. Yang ia tahu hanyalah tugasnya, merawat, mendengarkan, dan tetap diam. Tapi takdir, seperti sungai yang tak pernah berhenti mengalir, diam-diam membawa dua jiwa yang terluka itu semakin dekat. Bukan untuk saling menghancurkan lagi, tapi untuk saling menyembuhkan. Direktur rumah sakit, seorang pria paruh baya yang tenang dan bijak, duduk di ruang kerjanya sambil memegang amplop coklat yang diberikan Budi Santoso. Ia telah membaca isi surat itu, dan untuk pertama kalinya dalam karir medisnya yang panjang, ia merasa terharu bukan oleh ilmu kedokteran, tapi oleh kejujuran manusia. Ia tahu siapa pendonor itu, dan ia tahu betapa berat beban yang dibawa Arman selama ini. Tapi ia juga tahu, privasi adalah hak suci dalam dunia medis. Namun ada sesuatu dalam surat Budi yang membuatnya ragu, bukan karena tekanan dari tokoh kaya, tapi karena nada penyesalan yang tulus, nyaris seperti doa. Keesokan harinya, direktur memanggil Arman ke ruangannya. Arman datang dengan hati was-was. Apakah identitasnya terbongkar? Apakah Budi menuntut untuk bertemu? Ia masuk dengan langkah hati-hati, matanya waspada. "Duduklah Arman," kata direktur dengan suara lembut. "Aku tahu kau pendonor darah untuk pasien Budi Santoso." Arman menunduk, tak menjawab. "Aku tidak akan memaksa apapun, tapi aku ingin kau tahu, dia menyesal. Bukan sekadar minta maaf formal, tapi benar-benar hancur karena apa yang dia lakukan padamu 15 tahun lalu." Arman mengangkat kepala, matanya kosong. "Penyesalan tidak mengembalikan ibuku, Pak." "Tidak," jawab direktur pelan. "Tapi kadang, penyesalan jujur adalah awal dari pemulihan, bagi yang salah dan bagi yang disakiti." Ia mengeluarkan amplop coklat dari laci. "Ini surat darinya. Dia tidak tahu siapa kamu, tapi dia ingin kau tahu bahwa dia akhirnya melihat kebenaran. Dan jika kau bersedia, dia ingin bertemu, tanpa kamera, tanpa media. Hanya dua orang yang pernah saling menghancurkan, mencoba memperbaiki apa yang rusak." Arman menatap amplop itu seperti melihat bom yang siap meledak. Tangannya gemetar. Ia ingin menolak. Ia ingin berlari. Tapi sesuatu di dalam dirinya, mungkin suara ibunya, mungkin jiwa perawat yang percaya pada penyembuhan, membuatnya mengambil amplop itu. Malam itu, di kamarnya yang sempit, ia membuka surat itu. Kata demi kata, baris demi baris, ia membaca pengakuan Budi tentang kesalahannya, tentang rasa malunya, tentang harapannya bahwa Arman masih hidup dan baik-baik saja. Di akhir surat tertulis, "Aku tidak layak dimaafkan, tapi jika kau bersedia bertemu, aku akan datang dengan tangan kosong, tanpa uang, tanpa janji, hanya dengan hati yang remuk dan harapan kecil bahwa kebaikanmu padaku bukan sia-sia." Air mata Arman jatuh, membasahi kertas surat. Bukan air mata amarah, tapi air mata pelepasan. Seperti bendungan yang akhirnya runtuh setelah bertahun-tahun menahan banjir. Ia tak tahu apakah ia siap bertemu, tapi ia tahu satu hal. Jika ia menolak, ia akan selamanya menjadi tahanan masa lalunya. Dan jika ia menerima, mungkin, hanya mungkin, ia bisa akhirnya bebas. Esok paginya, ia kembali ke ruang direktur. "Saya bersedia bertemu," katanya. Suaranya tenang namun tegas. Tapi dengan syarat, tidak ada yang tahu. Tidak ada wartawan, tidak ada rekaman. Dan saya tidak ingin dia memberiku apa-apa. Uang, pekerjaan, atau publisitas. Jika dia benar-benar menyesal, biarkan pertemuan ini jadi urusan antara kami berdua dan Tuhan. Direktur mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku akan atur semuanya." 2 hari kemudian, di ruang tunggu kecil di lantai paling atas rumah sakit, tempat yang jarang dikunjungi pasien, Arman duduk di bangku kayu, jantungnya berdebar kencang. Ia memakai seragam perawat biasa, tanpa nama, tanpa lencana. Ia menatap pintu, menunggu. Dan ketika pintu itu terbuka perlahan, sosok Budi Santoso masuk. Lebih kurus, lebih tua, tapi matanya tak lagi angkuh.
Matanya penuh keraguan, harapan, dan rasa malu yang mendalam. Keduanya saling menatap. Waktu seolah berhenti. 15 tahun dendam, air mata, dan kesepian menggantung di udara. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang baru mulai tumbuh. Bukan permusuhan, bukan pengampunan instan, tapi awal dari sesuatu yang lebih langka. Keberanian untuk saling melihat sebagai manusia. Pintu ruang tunggu menutup perlahan, meninggalkan dua pria yang dipisahkan oleh 15 tahun luka. Kini berdiri hanya sejengkal jarak, dalam keheningan yang lebih berat dari ribuan kata. Budi Santoso berdiri di ambang pintu. Tubuhnya masih lemah, tangannya memegang tongkat kayu sederhana. Bukan lagi simbol kekuasaan, tapi tanda kerapuhan manusia biasa. Matanya menyapu wajah Arman perlahan, seolah tak percaya bahwa pria di hadapannya, tenang, sederhana, dengan seragam putih yang rapi, adalah orang yang dulu ia hancurkan tanpa belas kasihan. Arman tidak bergerak. Ia tetap duduk, punggung tegak, tatapannya lurus namun tidak menantang. Ia tidak ingin menunjukkan amarah, tapi juga tidak ingin berpura-pura semuanya baik-baik saja. Karena kenyataannya, semuanya belum baik. Tapi setidaknya, hari ini, mereka berdua berada di ruangan yang sama. Bukan sebagai bos dan mantan staf, bukan sebagai korban dan algojo, tapi sebagai dua jiwa yang sama-sama terluka. Budi melangkah pelan, napasnya sedikit tersengal. Ia berhenti tepat di depan Arman. Lalu perlahan-lahan, dengan usaha yang terlihat jelas, ia berlutut. Bukan dramatis, bukan untuk mencari simpati, tapi karena ia tahu, tak ada posisi yang lebih layak bagi seseorang yang datang meminta maaf, selain merendahkan diri. "Saya minta maaf," katanya, suaranya parau, gemetar, tapi jujur. "Saya hancurkan hidupmu tanpa bukti yang cukup. Saya biarkan prasangka mengalahkan akal sehat. Dan karena kesombongan saya, kamu kehilangan ibumu." Air matanya jatuh, mengalir di pipi yang kini penuh keriput. "Aku tidak layak dimaafkan, tapi aku harus mengatakannya, langsung, di depan matamu." Arman menatapnya lama. Di dalam dadanya, ribuan emosi berkecamuk. Amarah yang masih menyala, rasa sakit yang tak pernah benar-benar hilang. Tapi juga sesuatu yang baru, belas kasihan. Karena di hadapannya bukan lagi raja bisnis yang angkuh, tapi pria tua yang rapuh, yang akhirnya melihat bayangan dirinya sendiri di cermin kebenaran. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri perlahan. Dengan gerakan tenang, ia mengulurkan tangan, bukan untuk menjabat, tapi untuk membantu Budi berdiri. Budi terkejut, lalu menerima bantuan itu dengan tangan gemetar. "Saya sudah lama memaafkan Anda," kata Arman pelan, suaranya seperti angin senja, lembut tapi tegas. "Tapi saya tak pernah menyangka, suatu hari saya bisa menyelamatkan nyawa orang yang dulu saya anggap musuh." Budi menatapnya, matanya membelalak. "Jadi, kamulah pendonor itu?" Arman mengangguk. "Ya." Saya tidak tahu itu Anda saat pertama kali masuk ICU. Tapi ketika saya tahu, saya tetap memilih menyelamatkan Anda. Bukan karena saya lupa apa yang Anda lakukan, tapi karena saya tidak ingin menjadi orang yang membiarkan dendam menguasai hati saya. Budi terdiam. Ia menunduk, malu, haru, dan penuh rasa hormat. "Kamu lebih baik dari saya. Jauh lebih baik." "Saya bukan lebih baik," jawab Arman. "Saya hanya belajar dari ibu saya. Dia bilang, orang baik tak pernah memilih kapan harus berbuat baik. Dan saya hanya mencoba menjalani itu." Di ruangan kecil itu, dua pria yang dulu saling menghancurkan kini berdiri berdampingan. Bukan karena luka mereka hilang, tapi karena mereka akhirnya berani menghadapinya bersama. Tak ada pelukan dramatis, tak ada janji manis. Hanya keheningan yang penuh makna, dan langkah pertama menuju rekonsiliasi yang tulus. Dan di luar jendela, matahari sore menyinari kota. Hangat, redup, tapi penuh harapan. Seperti jiwa yang akhirnya menemukan kedamaian, bukan karena luka sembuh, tapi karena ia berhenti berlari darinya. Kata-kata Arman menggantung di udara, tenang namun menusuk. Bukan seperti tuduhan, tapi seperti cermin yang akhirnya menunjukkan kebenaran tanpa distorsi. Budi Santoso menatapnya. Napasnya tersendat, seolah setiap kata itu adalah beban yang baru saja diturunkan dari pundaknya, dan sekaligus ditumpangkan kembali dengan cara yang lebih berat, beban rasa malu yang tulus. Ia tidak menjawab segera, matanya berkaca-kaca, tangannya yang tua gemetar saat menyentuh lengan Arman, tidak untuk memegang, hanya untuk memastikan bahwa ini nyata,
bukan mimpi penyesalan yang sering menghantuinya di tengah malam. "Kamu menyelamatkanku," bisiknya. Suaranya pecah. "Padahal aku layak mati sendirian." Arman menggeleng pelan. "Tidak ada manusia yang layak mati sendirian, Pak. Bahkan yang paling salah sekalipun." Budi terdiam. Kalimat itu begitu sederhana, tapi mengandung kebijaksanaan yang selama ini tak pernah ia pahami dalam hidupnya yang penuh angka, keuntungan, dan reputasi. Ia selalu percaya bahwa dunia adalah medan pertarungan, yang kuat menang, yang lemah tersingkir. Tapi kini, di hadapan mantan staf yang dulu ia injak-injak, ia melihat sesuatu yang jauh lebih kuat daripada uang atau kekuasaan. Integritas yang diam-diam bertahan meski dihancurkan, kebaikan yang tetap tumbuh meski ditanam di tanah penuh duri. "Kenapa kamu tidak bilang siapa dirimu sejak awal?" tanya Budi. Suaranya bergetar. "Kamu bisa minta apa saja. Uang, pekerjaan, nama baikmu dikembalikan. Aku akan lakukan apapun." Arman menatap jendela, di mana langit mulai memerah oleh senja. "Kalau aku lakukan itu, maka tindakanku bukan lagi tentang menyelamatkan nyawa, tapi tentang balas dendam yang dibungkus pengampunan. Aku tidak ingin itu." Ia berpaling kembali, matanya tajam namun damai. "Aku menyelamatkan Anda karena saya percaya. Bahkan orang yang salah pun layak diberi kesempatan kedua. Tapi bukan saya yang memberi kesempatan itu. Itu pilihan Anda sendiri. Apakah mau menggunakannya dengan bijak?" Budi menunduk. Air matanya jatuh ke lantai marmer, menghilang tanpa suara. "Aku tidak tahu harus berkata apa-apa." "Jangan katakan apa-apa," jawab Arman. "Cukup, jangan biarkan ini sia-sia." Di ruangan itu, waktu seolah berhenti. Dua pria dari dua dunia yang pernah bertabrakan kini berdiri dalam keheningan yang penuh makna. Bukan sebagai korban dan pelaku, tapi sebagai manusia yang sama-sama belajar dari kehancuran. Tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Hanya dua jiwa yang akhirnya saling melihat, tanpa topeng, tanpa kebohongan, tanpa kepentingan. Dan di balik ketenangan itu, sesuatu yang lebih besar sedang tumbuh. Benih rekonsiliasi yang tak butuh sorotan media, tak butuh pengakuan publik, tapi cukup kuat untuk mengubah arah hidup keduanya selamanya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Budi Santoso kembali ke rumahnya. Bukan sebagai pria yang baru saja selamat dari kematian, tapi sebagai manusia yang baru saja lahir kembali. Rumah megahnya yang dulu terasa seperti istana kekuasaan, kini terasa hampa. Penuh bayangan masa lalu yang tak lagi bisa ia abaikan. Ia berjalan perlahan melewati lorong-lorong marmer, menyentuh lukisan, vas antik, dan trofi penghargaan. Semua simbol kesuksesan yang dulu ia banggakan, kini terasa kosong. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar, kekayaan tak mengukur nilai manusia. Yang mengukurnya adalah bagaimana seseorang memperlakukan orang lain saat tak ada yang melihat. Ia duduk di ruang kerja pribadinya, tempat dulu ia memecat Arman tanpa ampun. Di atas meja masih tersimpan arsip lama, foto tim kantor 15 tahun lalu. Wajah Arman muda tersenyum di pojok kiri bawah, sederhana, penuh harapan. Budi menatapnya lama, lalu mengambil telepon. "Panggil semua kepala divisi. Saya akan mengadakan konferensi pers besok pagi. Langsung siaran nasional." Tim humas panik. "Tapi Pak, kondisi Anda belum sepenuhnya pulih. Apa yang akan Anda umumkan?" "Kebenaran," jawab Budi singkat. Esok paginya, di aula utama grup Mandala, puluhan kamera dan wartawan berkumpul. Budi tampil dengan jas sederhana, tanpa dasi. Wajahnya pucat tapi teguh. Ia tidak membaca naskah. Ia hanya berbicara dari hati. 15 tahun lalu, katanya, suaranya tenang namun tegas. "Saya membuat kesalahan terbesar dalam hidup saya. Saya menuduh seorang staf saya, Arman Wijaya, sebagai pencuri, tanpa bukti yang cukup. Saya menghancurkan reputasinya, memaksanya kehilangan pekerjaan, dan secara tidak langsung menyebabkan kematian ibunya." Ruangan hening. Wartawan saling bertukar pandang, tak percaya. "Saya salah, dan saya minta maaf, bukan hanya kepada Arman, tapi kepada semua yang pernah percaya pada sistem keadilan di perusahaan ini. Hari ini, saya ingin memperbaiki kesalahan itu, bukan dengan uang, tapi dengan kebenaran." Ia mengumumkan bahwa grup Mandala akan menerbitkan surat klarifikasi resmi di seluruh media nasional, mencabut semua tuduhan terhadap Arman, dan memulihkan nama baiknya secara publik. Lebih dari itu, ia mengumumkan pendirian Yayasan Arman Wijaya, sebuah lembaga beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu yang ingin belajar di bidang kesehatan, dengan fokus pada nilai integritas dan empati. "Saya tidak melakukannya untuk menebus dosa," lanjutnya.
Saya melakukannya karena Arman mengajarkan saya sesuatu yang tak pernah diajarkan uang atau kekuasaan, bahwa kebaikan sejati adalah ketika kamu memberi, tanpa ingin dikenang. Di ruang perawat, Arman menonton siaran itu di layar kecil televisi. Rekan-rekannya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Rani, perawat muda yang dulu mendengar curhatnya di taman, menyentuh lengannya. "Itu namamu, Mas. Dia mengembalikan namamu." Arman tidak menjawab, matanya basah, tapi ia tersenyum. Senyum pertama yang benar-benar lega sejak 15 tahun lalu. Ia tidak meminta ini, tapi ia tahu, Budi melakukannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk memastikan bahwa kisah mereka tidak berakhir sebagai tragedi, melainkan sebagai pelajaran. Namun ketika Budi menawarkan kompensasi finansial besar, uang tunai, rumah, bahkan posisi direktur di yayasan, Arman menolak. "Saya sudah punya hidup yang saya cintai," katanya saat Budi mengunjunginya kembali. "Saya jadi perawat bukan karena saya ingin kaya, tapi karena saya ingin memastikan tak ada lagi ibu yang mati sendirian seperti ibu saya. Biarkan yayasan itu berdiri atas namamu, tapi biarkan misinya hidup atas semangat kebaikan, bukan rasa bersalah." Budi mengangguk, menghormati keputusan itu. Dan disitulah hubungan mereka berubah, bukan lagi antara mantan bos dan mantan staf, tapi antara dua manusia yang sama-sama belajar bahwa penebusan bukan soal mengembalikan apa yang hilang, tapi soal menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik dari reruntuhan masa lalu. Hari-hari berlalu dan kehidupan Arman kembali tenang. Tapi kali ini, ketenangan itu berbeda. Dulu, ia diam karena luka yang terkubur. Kini, ia diam karena damai yang tumbuh dari dalam. Ia tetap datang pagi-pagi buta ke rumah sakit, tetap mengganti infus pasien lansia yang tak punya keluarga, tetap duduk di samping anak kecil yang takut suntik, menggenggam tangannya hingga tertidur. Tapi kini, rekan-rekannya memandangnya dengan rasa hormat yang berbeda, bukan karena ia pahlawan, tapi karena ia tetap rendah hati meski dunia mencoba menjadikannya legenda. Berita tentang Budi Santoso dan pengakuan publiknya menyebar luas. Media mengejar Arman, ingin wawancara eksklusif, ingin mengangkatnya sebagai simbol korban ketidakadilan yang akhirnya menang. Tapi Arman menolak semuanya. "Saya bukan korban," katanya pada Rani suatu malam di ruang istirahat. "Dan ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal memilih jadi manusia yang utuh, meski dunia mencoba memecahmu." Budi yang kini aktif memimpin yayasan baru, sesekali datang ke rumah sakit, bukan sebagai donatur tapi sebagai relawan. Ia membantu mengantar makanan untuk pasien miskin, membersihkan lantai bersama petugas kebersihan, bahkan duduk mendengarkan curhat keluarga pasien yang kehilangan harapan. Tak ada yang mengenalinya sebagai taipan besar, dan justru disitulah ia merasa paling bebas. Suatu sore, saat hujan turun deras, Arman dan Budi duduk berdampingan di bangku taman rumah sakit, tempat yang dulu menjadi saksi kegelisahan Arman. Kini, di tempat yang sama, mereka berbagi secangkir kopi instan dari mesin rusak di lobi. "Kamu pernah membayangkan hidupmu akan seperti ini?" tanya Budi pelan. Arman menatap hujan yang membasahi daun-daun. "Dulu, saya hanya ingin balas dendam. Tapi ibu saya, dia selalu bilang, dendam itu seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Saya tidak ingin mati perlahan-lahan, Pak. Jadi saya memilih hidup." Budi tersenyum gitir. "Aku iri padamu. Kamu kehilangan segalanya, tapi tetap jadi manusia baik. Aku punya segalanya, tapi hampir kehilangan kemanusiaanku." "Belum terlambat," jawab Arman. "Selama napas masih ada, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki." Malam itu, sebelum pulang, Arman berhenti di depan kamar seorang pasien tua yang baru saja kehilangan putrinya. Ia masuk, duduk di samping ranjang, dan hanya diam. Tapi kehadirannya cukup membuat sang nenek menangis lega. Di luar, lampu jalan menyala redup, memantulkan bayangan Arman yang panjang di dinding rumah sakit. Bayangan itu tak lagi membawa beban. Ia berjalan ringan, seperti orang yang akhirnya menemukan rumah. Bukan di tempat, tapi di hati. Di dompetnya, foto ibunya masih ada. Sudah lusuh, sudutnya sobek, tapi senyumnya tetap utuh. Saat tiba di halte bus, ia mengeluarkannya. Menatap wajah itu lama-lama, lalu berbisik pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. "Bu, aku jadi orang baik, seperti yang ibu inginkan." Dan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, ia merasa ibunya benar-benar mendengar. Matahari terbenam perlahan di balik gedung-gedung tinggi Jakarta, menyisakan jingga keemasan yang menyapu langit seperti kuas pelukis yang lelah tapi penuh kasih.
Di taman kecil belakang rumah sakit, tempat dulu Arman duduk sendirian dalam gelapnya penyesalan, kini terdengar suara tawa anak-anak. Murid-murid pertama dari Yayasan Arman Wijaya sedang mengikuti pelatihan dasar pertolongan pertama. Mereka membalut lengan boneka dengan perban, tertawa saat salah ikat, saling menolong tanpa diminta. Arman berdiri di kejauhan, menyaksikan dari balik pohon flamboyan. Seragam putihnya bersih, wajahnya tenang. Budi Santoso berjalan mendekat, kali ini tanpa tongkat. Langkahnya masih pelan, tapi mantap. Mereka hebat, katanya. Suaranya hangat. Seperti melihatmu 15 tahun lalu. Penuh semangat, tanpa tahu betapa keras dunia ini. Arman tersenyum. Tapi, mereka juga punya sesuatu yang dulu tak kumiliki. Harapan yang dijaga, bukan dihancurkan. Keduanya diam sejenak, menatap matahari yang tenggelam. Tak ada lagi beban di antara mereka. Hanya kehadiran yang saling menghormati. Seperti dua sungai yang akhirnya bertemu, setelah mengalir melalui lembah yang berbeda. Beberapa minggu kemudian, sebuah video pendek muncul di media sosial. Tanpa narasi, tanpa musik dramatis. Hanya rekaman diam dari kamera pengawas di ruang transfusi darah. Seorang perawat duduk tenang, lengannya terbuka. Darahnya mengalir ke kantong transparan. Di layar kecil, teks muncul perlahan. Kebaikan sejati tak butuh pengakuan. Tapi dunia butuh lebih banyak orang seperti dia. Video itu menyebar seperti api di padang kering. Dibagikan jutaan kali. Ditonton oleh guru, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, bahkan anak sekolah. Banyak yang menangis. Banyak yang terinspirasi. Tapi tak seorang pun tahu siapa pria di balik layar itu. Karena Arman meminta agar wajahnya dikaburkan. Yang tersisa hanyalah pesan itu. Sederhana, namun menusuk jiwa. Dan di akhir video, satu kalimat terakhir muncul. Hitam di atas latar putih. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari masa lalunya. Di rumah sakit, Arman tak tahu videonya viral. Ia sedang membantu pasien baru. Seorang kakek tua yang kesepian. Minum air putih. Tangannya lembut, matanya penuh perhatian. Di luar, angin senja berhembus pelan, membawa daun-daun kering yang jatuh dan tumbuh kembali menjadi tanah. Kehidupan terus berjalan. Luka tak pernah benar-benar hilang. Tapi seperti luka di kulit, ia bisa menjadi bekas yang mengingatkan bukan pada penderitaan, tapi pada kekuatan untuk tetap hidup, tetap memberi, tetap percaya. Dan di suatu malam yang sunyi, ketika semua lampu rumah sakit sudah redup, Arman berdiri di balkon lantai atas, menatap kota yang tak pernah tidur. Ia tak meminta dunia mengenal namanya. Ia hanya ingin dunia tahu bahwa kebaikan masih ada. Diam-diam, tanpa gembar-gembor, tanpa syarat. Karena kadang, pahlawan sejati bukan yang disorot kamera, tapi yang rela berdiri di balik bayangan, asalkan cahaya tetap menyala untuk orang lain.